Yo, what's up guys? Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Halo. Ketemu lagi sama Cadan. Hari ini kita bahas mobil yang sedikit istimewa, sangat istimewa sebenarnya. Ini adalah Hyundai Ioniq 5. Ini adalah mobil listrik pertama yang dibuat di Indonesia, yang pabriknya ada di Indonesia. Ya, pada 16 Maret 2022 kemarin, Presiden Jokowi itu meresmikan pabrik Hyundai di Cikarang, dan mobil ini menjadi simbol kerjasama percepatan antara Indonesia dan Korea untuk ekosistem mobil listrik. Mantap kan? Ya, kenapa sih Hyundai ini sangat fokus pada mobil listrik? Karena sekarang ini Hyundai ini udah rebranding brandnya ya. Kalau misalnya kita lihat produk-produk yang mereka bawa ke sini pun itu udah sangat premium. Ada Palisade, ada Santa Fe, ada Creta, harganya mahal, produknya bagus, segmennya juga premium. Nah, mereka dengan rebranding ini, mereka juga punya target bahwa mereka ingin jadi pabrikan yang paling nomor satu mobil listrik di Indonesia. Nah, ketika yang Jepang-Jepang ini masih berusaha untuk nahan-nahan, mereka ini udah kayak lost. Mereka udah launching Ioniq, Kona Electric, dan akhirnya si Ioniq 5 ini. Jadi ntar itu akan dipisah kayaknya ya, merek Hyundai dan merek Ioniq gitu. Hyundai itu untuk produk untuk konsumen, mobil untuk konsumen, dan Ioniq ini khusus untuk mobil listrik. Nah, gitu ceritanya. Nah, di mobil listrik mereka tuh punya platform yang namanya, baca contekan dulu, gue nggak hafal, Electric Global Modular Platform atau EGMP. Nah, jadi ini platform khusus untuk mobil listrik Hyundai yang telah diperkenalkan tahun 2021. Jadi intinya platform ini gimana caranya mobil listrik itu dengan baterai yang ada di bawah sini, sama bodinya, sama interiornya, sama handlingnya, sama powernya, sama jaraknya, itu bisa dapet racikan yang pas gitu. Nantinya di mode-mode yang lain dengan platform yang sama itu tinggal racikannya tinggal diganti-ganti aja gitu. Tapi mereka udah punya platform basicnya, si EGMP tadi ya. Berapa harganya? Nah, harganya itu masih belum tahu. Tapi yang teman-teman harus tahu, ini mobil di IMS Hybrid 2022 itu luar biasa animonya. Jadi yang mau test drive itu sampai ratusan, men, serius. Dari pagi sampai habis maghrib itu ngantri yang mau test drive mobil ini. Dan katanya bocoran dari sales juga, penjualannya juga udah gue nggak mau nyebut angka ya, tapi luar biasa hitungannya mobil listrik yang baru. Bahkan produsen Jepang pun sampai bingung, kok bisa sih sampai segitu penjualannya gitu. Nah, menurut info di internet kira-kira sekitaran antara 600 sampai 800 jutaan gitu di angka itu. Jadi ada 5 tipe yang akan dibawa sama Ioniq 5 ini. Siapa kira-kira konsumen Ioniq 5 ini? Pertama, orang yang membeli karena emosional factor. Jadi dia ngeliat, dia suka, mungkin karena fungsinya, karena fiturnya. Gue beli, gue pengen nyobain dah, itu. Yang kedua, mungkin orang yang beli karena peduli dengan lingkungan. Gue pengen kontribut sama lingkungan, gue udah nggak peduli lagi. Gue udah berusaha untuk mengurangi karbon, gue berusaha untuk tidak mengkonsumsi banyak BBM yang berbahan bakar fosil. Dan yang ketiga, mungkin orang yang kita sebut sebagai early adopter. Apa tuh early adopter? Itu orang-orang yang pengen begitu ada teknologi baru keluar, mereka yang pengen jadi yang pertama nyobain lah pokoknya. Nah, yang jelas ini bukan buat orang yang mendang-mending. Nah, gitu. Karena ini udah berada di segmen yang berbeda lah sama mendang-mending gitu. Nah, kalau Fortuner, Pajero, bisa tuh mending ini. Kalau ini udah nggak bisa. Oke, jadi mobil ini kombinasi antara retro dan futuristis. Jadi beneran kayak mobil yang berada atau datang dari masa depan ya. Mulai dari lampunya yang kotak-kotak kayak game. Ini sangat unik, sangat catchy. Kalau lu pakai mobil ini, lu mau ke mall, lu mau ke mudik, ke pulang kampung, nggak ada orang yang lihat sih pasti. Gila sih ini pasti. Suka atau nggak suka itu selera. Tapi menurut gua ini bukan mobil yang kalau suka banget, kalau nggak suka banget. Karena kayaknya cukup diterima karena terlalu unik tampilannya gitu. Misalnya dari velgnya udah 20 inci, gede banget. Jadi masih ada elemen-elemen SUV
Kalau misalnya dibawa ke tempat-tempat yang jalanannya jelek, ini masih tahan lah. Di belakang lampunya panjang, namanya lampu LED-nya LED pixelit atau pixel, karena kotak-kotak gini. Beneran kayak Pac-Man gitu sih. Kalau lo lihat nih dari ujung wheelbase-nya, jarak sumbu rodanya itu panjang banget. Ini percaya nggak percaya, ini dari sumbu roda dari sini ke situ itu sama kayak Palisade, bayangin coba. Jadi panjang banget, yang artinya ruang di dalamnya itu juga lega banget. Tapi emang ya mobil listrik itu keunggulannya itu emang lega sih. Kalau naik Tesla, udah pernah masuk Tesla kan? Ya. Maksudnya kalau orang udah pernah masuk Tesla itu udah tahu kalau dalamnya itu kayak lowong banget. Ya jangan ketipu, ini mobil kalau di foto mungkin kelihatan kecil, tapi kalau lo lihat langsung itu gede ternyata. Nah, keunikan lain dari mobil ini adalah yang namanya V2L atau Vehicle to Load. Artinya ini mobil sama dengan power bank raksasa. Nah, kita ngeliatnya kayak gini nanti. Lo yang punya mobil ini, lo punya skuter listrik, lo punya sepeda listrik, itu masukin semuanya ke bagasi. Kita piknik. Wah, piknik jalan. Udah sampai tempat sana semuanya bisa dicolok karena ia bisa jadi power bank raksasa tadi, bener. Jadi lu naik sepeda listrik, lu keliling-keliling, baterai habis, colok lagi di sini. Bayangin coba. Nah, itu mungkin gaya hidup yang akan meliputi ya. Yang akan mengikuti dari si kendaraan listrik ini gitu. Karena udah masuk ke fungsi nih kita nih sekarang ngomongnya nih. Jadi bukan cuma gaya doang, udah masuk ke fungsi. Kalau punya mobil yang punya baterai raksasa, yang punya baterai gede banget, berarti bisa ngecas. Lu bisa ngecas laptop, lu bisa ngecas handphone, dia juga punya smartphone, apa tuh namanya? Wireless charging. Ya gimana ya, maksudnya lu punya cadangan baterai yang berlimpah gitu dan ngikutin lu kemana-mana. Oke, pertanyaan berikutnya buat orang yang mau beli mobil listrik, gimana colokannya, gimana garansinya? Nah, udah. Hyundai ini cukup pinter, jadi garansinya itu 8 tahun atau 160.000 kilometer. Nah, itu normal ya, maksudnya mobil usia 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun, kilometer 160.000 itu normal. Dan 8 tahun itu adalah usia yang udah cukup lama atau cukup tinggi, ideal gitu untuk mobil dijual kembali. Nah, itu udah tercover sampai garansinya sampai segitu. Kemudian Hyundai juga kasih gratis AC home charger dan biaya instalasi untuk setiap pembelian kendaraan listrik, plus gratis portable charger untuk ngecas. Nah, jadi supportnya begitu lo beli itu cukup banyak yang diberikan Hyundai. Di Jepang itu sebenarnya 2030 semua orang berusaha untuk masuk ke mobil listrik, itu udah jadi target global. Tapi kenapa kalau yang Jepang-Jepang itu kok masih kayak ragu-ragu? Karena untuk beralih ke mobil listrik itu effortnya gede. Mereka ini udah punya ekosistem pabrik yang kapasitasnya ratusan ribu dan punya komponen-komponen suku cadang yang dipasok oleh berbagai pabrik kecil-kecil. Nah, itu jadi ekosistem sendiri. Kalau misalnya beralih ke mobil listrik secara cepet-cepetan, itu pabrik-pabrik pasti akan tutup semua gitu, dan pasti banyak perubahan juga. Nah, itu yang mereka nggak mau juga. Jadi mereka itu sebenarnya pengennya berlahan. Nah, yang Jepang-Jepang ini pengennya berlahan. Nah, pemerintah sama Hyundai itu satu paham, pengennya cepat. Nah, kenapa berlahan? Alasannya masuk akal juga. Satu, untuk mengedukasi masyarakat soal mobil listrik, karena kadang-kadang juga masyarakat masih kaget atau belum siap. Yang kedua, tadi yang gue bilang tadi, masalah komponen dan segala macam, investasi. Kalau yang pendapatnya yang Jepang itu, kita dari combustion kita mendingan ke hybrid dulu baru ke full electric. Jadi jangan langsung loncat dari combustion ke full electric gitu, biar ada penyesuaian juga. Nah, pengennya seperti itu gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kita memang udah mengikuti bener apa yang dimaui sama Hyundai sama pemerintah Indonesia, jadi lompat langsung ke listrik, atau idealnya memang kita beralih dulu ke hybrid dulu baru nanti ke full listrik? Karena kita juga ngomongin soal support system atau infrastruktur yang sekarang masih belum banyak, butuh proses juga, dan itu nggak setahun 2 tahun, tapi bisa 5 tahun lebih. Kalau misalnya dari Jakarta ke Surabaya, kita ngecas di mana aja, di tolnya juga masih belum banyak, dan jumlahnya juga belum banyak. Kalau misalnya jumlah mobil listrik terlalu banyak,
nanti infrastrukturnya nggak banyak, lo dari Jakarta mau ke Surabaya ngecas ngantri Pak. Jakarta Jogja 9 jam, lo ngantri 2 jam 3 jam, belum sejam buat ngecas. Jadinya lo Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja dari 9 jam jadi 15 jam, mau? Enggak kan? Ya udah itu. Nah itulah, jadi lokasi sama di bawah, oke? Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Sip, nama gue Jadan, sampai ketemu lagi. Thank you.